Ini contoh soal sel hewan dan sel tumbuhan. hewan dan sel tumbuhan. Nah, sel hewan itu Benar. ini sel hewan, ini yang tumbuhan. Sel hewan itu bentuknya bulat, agak seperti bulat gini kalau dalam penampangnya. Ini orang-orang mengimajinasikan bahwa sel hewan itu lebih mudah diidentifikasi dengan bulat gini loh. Nah, mungkin saya nggak tahu bentuknya bulat atau tidak bulat. Terus sel tumbuhan itu kayak gini. Sel tumbuhan dia punya dinding sel yang tebal, yang bisa melindungi sesuatu yang ada di dalam dirinya. Kalau hewan itu tidak punya, atau kalaupun punya dia itu tipis membran selnya ini yang melingkupinya ini. Lah ini, nah ini punya organ-organ kayak kita punya jantung, paru-paru, tenggorokan gitu. Kok tenggorokan? Punya Jantung, paru-paru. terus punya ginjal. Lah ini juga punya pencernaan itu, mana tempat untuk mencerna, mana tempat untuk bernapas, misalnya mitokondria dan lain sebagainya. Mana tempat untuk ekskresi, ya itu ada di sini semua. Tapi kira-kira kalau kita berbicara sel, ada enggak perbedaan antara sel manusia saat ini, manusia yang kekiniannya, dengan manusia yang Dulu. lebih dahulu? Ada evolusi enggak, ada perubahan misalkan ya dari pola makan mereka dan lain-lain gitu. Yo, saya kira semua sel hewan itu sama ya, sel manusia yang menyusun tubuh manusia. Tapi untuk perkembangannya Saya nggak tahu, tapi yang jelas menurut saya sama. Mungkin pengetahuan manusia dalam mengidentifikasi sel itu selalu berkembang. Ya, pengetahuan yang berkembang. pengetahuan selnya itu tetap atau tidak saya nggak tahu. Organel penemuan organel di dalam sel mungkin saja mengalami perkembangan. Dulu mungkin orang tidak mengenal apa itu retikulum endoplasma misalnya. Identifikasinya ya. Mungkin sekarang akhirnya karena alatnya semakin canggih, mikroskopnya semakin bisa ngezoom sampai Hal-hal berapa kali kecil. lipat, akhirnya kita mengetahui lebih banyak tentang organel sel dan fungsi-fungsinya di dalam sel itu sendiri gitu. Dan dia itu hidup loh. Hidup sudah dikatakan juga. Maksud saya kira-kira bahwa dari presentase ini ya, dari presentase tubuh manusia itu berarti yang paling banyak menyusun adalah sel ya kan? Ya, semuanya tersusun atas sel yang penyusun hidup ya. Itu sel. Karena melingkupi Tidak mungkin ada selain sel yang menyusun manusia yang hidup. Yang paling kecil itu kan sel. Kalaupun itu selain sel, itu biasanya kan juga yang hidup ya, itu pun juga pasti tersusun atas sel. Itu. Kalau kata-katanya atau bukan kata-katanya, memang peristiwa yang terjadi itu kita tahu bahwa saat ini banyak orang jatuh sakit ataupun banyak orang mengalami penyakit itu dikarenakan faktor konsumsi mereka ataupun dari sisi makanan, dari sisi minuman daripada orang-orang terdahulu. Nah, maksud saya kalau ditarik sekarang, apakah memang makanan-makanan yang dikonsumsi masyarakat saat ini itu lebih banyak merusak sel ataukah seperti apa? Yang dikatakan serba instan itu kan sekarang kan banyak sekali daripada yang dulu-dulu. Seperti bumbu-bumbu itu misalkan. Ini begini, kita harus mengimajinasikan bahwa sel di kulit ya misalnya, dan antara kulit ya. yang menyusun permukaan tubuh kita dan yang menyusun di dalam tubuh kita itu memiliki karakter yang berbeda. Gitu. Karakter yang berbeda itu maksudnya di tiap tangan berbeda atau di tiap tiap sel itu memiliki karakter yang berbeda. Kelompok gini aja. Imajinasi yang paling sederhana ini sedangkan experience ya. Maksud saya bisa jadi ini saya salah. Saya berasumsi bahwa setiap sel itu unik. Ya. Setiap sel itu unik. Oke. Nah, tapi ada satu sel ketika dia berkelompok memiliki pattern unik yang sama. Pola keunikan yang sama. Nah, misal aku sama kamu itu kan unik. Laisa kamitslihi syai'un. Kamu hanya tunggal sebagai udin, tidak ada yang menyerupai. Identifikasi logika.
Tapi ketika kita ketemu dalam satu komunitas stigma, nah, maka stigma itu adalah keunikan kita. Fine, oke itu. Ya, paham ya. Nah, setiap sel itu unik. Nah, sel yang menghuni permukaan kulit ya seunik-uniknya dia terikat dengan satu kesatuan ya. satu kesatuan jaringan-jaringan yang ada pada kulit. Nah, Ya. karakteristiknya kita sebut saja kelompok sel atau yang kemudian disebut sebagai jaringan sel. Jaringan sel ini ya, yang ada di jaringan epitel atau apapun yang ada di kulit ya misal itu berbeda dengan jaringan sel yang ada di dalam jantung. Karakternya berbeda. Mungkin saja organelnya sama tapi mungkin yang membedakan adalah struktur DNA atau RNA-nya. Kita nggak tahu. Itu yang bisa membahas adalah orang-orang kedokteran. Tapi asumsi saya itu pasti berbeda. Kalau memang tapi beda tapi ada satu kesamaan tugas gitu secara fungsional. Maka dengan itu juga bisa diadakan rekayasa gen gitu ya. Rekayasa gen pada bagian misal ada satu kelompok artis yang dia itu ingin merekayasa pertumbuhan sel yang ada pada payudaranya misal. Artis Korea misal disuntik hormon sehingga sel itu bertumbuh. Ketika sel bertumbuh maka kuantitas payudara volumenya bertumbuh juga. Volume kan ruang ya. Tapi kalau sel kuantitasnya bertambah. Lebih banyak atau lebih besar. Lebih mudah membelah diri. Jadi pencernaannya juga semakin lancar karena dia makan terus gitu. Selnya itu. Sel sendiri juga unik kalau makan itu kan ada dalam istilah-istilah biologi saya nggak tahu bagaimana cara sel untuk makan dan itu berbeda dengan manusia ketika makan. Kita sudah membahas faktor-faktor penyebab sel mengalami kerusakan secara singkat ya. Nah, untuk itu bagaimana memaksimalkan fungsi-fungsi daripada sel itu sendiri dari sisi kesehatan menurut? Memaksimalkan fungsi dari sel, maksudnya gimana? Maksudnya tadi kan gini, sel mengalami kerusakan ya kan. Jadi ada beberapa faktor, ada zat kimia, radiasi, pola konsumsi, mungkin ada kecelakaan dan lain-lain yang mengakibatkan sel itu rusak ataupun tidak hidup. Nah, sekarang kebalikannya, bagaimana cara memaksimalkan fungsi-fungsi sel di dalam diri kita agar dia dapat hidup dengan maksimal. Nah, ini teori saya lagi ini. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya kan. Bisa jadi benar. Kita tidak mungkin ya mengurusi sel karena sel itu sangat kecil. Biasanya yang sangat bisa berhubungan, yang sangat dekat berhubungan dengan kita adalah organ kita, fungsi organ kita. Organ jantung, paru-paru. Kalau kita teliti sel yang ada pada jantung lah nyonyor kita nanti ya. Nah, gitu. Gak rapi-rapi. Nah, organ jantung ini fungsinya apa, bahan-bahan kimia apa, enzim-enzim apa yang ditemukan di jantung. Misal kalau dia punya enzim, bilik kiri, bilik kanannya kerjanya kayak gimana, proses sebab akibat peluncuran darahnya kayak gimana, kita teliti. Nah, dari organ itu kita breakdown ke bawah lagi, namanya jaringan sel ya. Jaringan itu yang bisa, yang mungkin paling jauh ya daripada sel terlalu jauh yang bisa berhubungan dengan kita. Dengan kita mempelajari jaringan ataupun organ itu yang paling bermanfaat untuk kita, untuk pertumbuhan sel, untuk mencegah mati atau tidak, kayaknya bukan, saya nggak ngerti ya, kayaknya kok terlalu jauh untuk mempelajari itu. Tapi kalau kita mau mengurusi satu sel ya, kita tidak sayang sel yang lain misalnya. Satu sel itu udah, itu gimana ya, itu sulit. Kayak misal gini, kita mau berhubungan dengan sel atau analogi lainnya misalnya, untuk supaya memudahkan untuk gitu. Karakter orang dari ras tertentu misal. Ya, ras tertentu Asia, Eropa gitu ya. Atau Jawa, Arab, Cina. Ya dan lain sebagainya itu ya. Nah, kita kan memudahkan sekali ketika misal kalau kamu berhadapan dengan orang misal Cina atau orang Madura, orang Jawa misal, kamu tak kasih tips.
kamu kayak gini loh misal gitu. Penyikapan terhadap perasaan. Penyikapan terhadap mereka harusnya kayak gini karena rata-rata kebiasaan mereka itu begini. Nah, kita kan nggak merujuk pada spesifik orang atau yang dia itu ada pada satu ras tertentu. Bisa jadi dalam pensikapan yang spesifik itu kita salah. Karena ternyata dia tidak mewakili kerangka umum pendapat kita tentang ras. Nah, seperti sel. Nah, kalau penyikapan terhadap hal yang spesifik itu akan sia-sia karena kita advice-nya pada jaringan selnya, pada ras selnya. Bukan sel yang spesifik itu. Ini analogi ini kira-kira mendukung nggak ya? Tapi saya kira mewakili. Kalau nggak mewakili ya nggak apa-apa. Karena saking uniknya. Tapi apakah memang belum ada satu penelitian untuk membahas satu sel sangat mendetail itu memang? Sel itu mungkin kerjanya mekanik ya, kayak semut gitu. Semut itu kan kayak seperti punya emergence society kan. Ya, jadi kayak otomatis ketika ada apa langsung berbondong-bondong mengangkat gitu kan. Nah, mungkin sel juga mekanismenya itu emergence, dia tidak punya kehendak bebas. Misalnya nggak mau, saya akan keluar dari jaringan epitel, saya mau masuk ke jaringan apa gitu, nggak kayak gitu. Ya, nggak kayak emergence. Makanya untuk mengenali sel yang menghuni jaringan tertentu ya kita pelajari jaringannya. Oh, berarti bukan selnya, berarti bukan selnya. Oh, ini nanti tahap lanjutan. Karena dengan mempelajari jaringannya, dengan bersikap pada jaringannya, insya Allah mudah-mudahan penghuni jaringan itu yang dinamakan sel akan sehat. Berarti fokusnya ke jaringan. Ya, suprastruktur dari sel itu sendiri. Coba saya ulang kembali agar lebih mudah ya. Sedikit saja. Berarti kita memahami sel hanya pada sebatas hal yang membuat sel ini rusak, bukan pada satu tujuan bagaimana cara memaksimalkan sel, karena sel mempunyai satu hubungan dengan jaringan sel tadi itu ya, jaringan. Kalaupun pengennya memaksimalkan sel ya harus lewat jaringan. Lewat jaringan, bukan pada sel. Bukan memberdayakan satu sel yang ya, kalaupun memberdayakan satu sel harus lewat jaringan untuk membentuk kebudayaan sel yang sehat. Gitu. Hubungan jaringan dan sel bisa diperjelas lagi kira-kira? Ya, seperti hubungan kebudayaan dan manusia secara spesifik. Kalau kebudayaannya bobrok, maka manusianya akan bobrok. Jaringan itu bisa dikatakan dari faktor konsumsi kita. Ya, itu pola hidup kita. Kebudayaan yang sehat, pola hidup yang sehat akan membentuk satu sel yang sehat, manusia yang sehat. Nah, ibaratkan jaringan ini adalah masyarakat selnya atau kebudayaan selnya itu. Nah, jaringan ini kan memadat. Uniknya kalau jaringan di manusia itu kan tidak memadat, hanya abstrak ya kan. Abstrak, benar. Nah, budayanya. Kalau sel ini memadat menjadi satu fungsi. Gitu, fungsi. Jadi dia memadat tadi misal jadi satu robot gitu ya, robot atau jadi satu benda, terus dia punya fungsi sendiri. Kira-kira sedikit saja sebelum berlanjut ke jaringan ya, kita tuntaskan dulu sel ini. Nah, menurut Kang Irfan ya, kira-kira apa sih atau adakah penelitian mutakhir ya mengenai sel saat ini kira-kira, atau adakah faktor lain? Kita kan tidak mampu mengurusi sel ya, tidak mampu karena saking kecilnya, saking banyaknya dari segi kuantitas, tapi dia punya faktor yang besar dalam kehidupan tubuh manusia. Kira-kira karena dia menyusun tubuh manusia. Kira-kira adakah penelitian yang paling mutakhir membahas sel ini karena kita manusia tidak mampu mengendalikan, ada tidak aspek-aspek lain yang bisa mengendalikan sel ini di luar? Kalau misalkan yang tidak tahu ini benar atau salah itu ya, maksudnya bukan satu sel kan ya, tapi kelompok sel gitu kan. Ini bukan saya tidak tahu ini benar atau salah, tapi kata orang-orang seperti sentuhan-sentuhan spiritual, apakah itu bisa mempengaruhi? Ya, bisa jadi. Kan banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan kematiannya sel. Nah, mungkin bisa dengan desibilitas sebuah suara. Mungkin suara doa itu misal ketika dibacakan frekuensi suaranya misal berada pada ambang batas desibilitas berapa gitu ya. Itu membantu merangsang sel atau tingkat stres sel itu jadi stabil. Itu bisa jadi begitu. Tapi ada yang unik, misal saya mengutip orang-orang barat saja, misal Yuval Harari, dia mengatakan revolusi umat manusia nanti dalam menciptakan satu karakter yang unggul bisa jadi bukan melalui revolusi sosial yang kemudian menumbangkan pemerintahan yang
kekhawatiran. Seperti yang sudah ya. Ya, tapi bisa jadi lewat rekayasa biologis. Apakah sekarang ini bisa dikatakan rekayasa biologis? Kita Ya. enggak menuduh Yang ya. yang ini yang pandemi ini. Iya. Yang Ada enggak itu kira-kira? Enggak menuduh. dalam ya. bayangannya Yuval tidak begitu konsepnya. Kalau dalam konsepnya Yuval itu begini. Kalau ingin anak yang baik, Unggul. yang soleh terhadap bapaknya atau terhadap Tuhannya, ya direkayasa saja DNA-nya, disuntik saja DNA dan RNA, atau dibuat satu hormon yang kemudian merangsang banyak sel atau merangsang ribosom atau lisosom sel ya, sehingga RNA-nya itu mendukung untuk anak itu baik gitu. Ada rekayasa DNA gitu di situ. Berarti bibit unggul seorang laki-laki itu ya. Bisa disuntikkan, dikultur jaringkan. Oh, bisa jadi bisnis nanti itu. Dan itu bisa itu Ada kemungkinan enggak itu hipotesa yang dipikirkan oleh Yuval Harari. Bisa apa tidaknya saya nggak tahu. Mungkin bisa, tapi kita nggak tahu ya. Namanya juga kemungkinan ya, kita nggak tahu itu berhasil atau tidak. Nah itu yang kemudian kita sebutkan bahwa ternyata karakter baik kita itu disusun atas kerja hormonal juga kan. Kerja contohnya Misal cinta itu kan melibatkan hormon dopamin atau adrenalin dan lain sebagainya. Ya, nafsu juga karena kenapa kita sering nafsu atau berhasrat terhadap hal-hal yang di luar diri kita, misal seksualitas dan lain sebagainya, itu pasti karena lingkungan kita yang mempengaruhi kebiasaan kita sehingga kita punya hormon di situ lebih kuat. Nah, sel itu nanti dirangsang. Nah, hormon itu kan juga terdiri atas sel gitu. ya, hormon terdiri atas Nah, sel masih ikut ya ini ya. Iya, kok jaringan hormonal apapun, jaringan ekskresi ya, misal yang ada pada tubuh kita, jaringan reproduksi, semuanya itu kan yang paling kecil benda hidupnya kan sel. Nah, ketika ada satu alat ya atau apa yang bisa merangsang kelompok sel dalam tubuh kita sehingga dia serempak bekerja untuk membentuk satu kutub yang baik dalam diri kita, karakter yang baik dalam diri kita, itu luar biasa. Bisa jadi lewat doa mungkin atau apa, itu desibilitas suaranya atau getaran-getarannya atau eter-eternya dalam bahasa. Yang penting faktor-faktor apanya gitu ya. Apa yang bisa menyebabkan sel itu bisa lebih baik gitu kan. Iya. Ya, maksudnya lebih baik itu dia bekerja dengan cara yang proporsional gitu.